Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Baru seumur jagung karir, Ruben Amorim menjadi manajer Manchester United. Namun tantangan yang ia hadapi begitu berat dan mulai memperlihatkan komentar bernada negatif. Usai pertandingan, Ruben Amorim mengeluarkan kata-kata mengejutkan. Pada momen ini, semuanya terasa begitu sulit. Apakah ini pertanda dirinya menyerah? Yang pasti, dua laga terakhir MU bermain di Stadion Old Trafford pada ajang Premier League, Setan Merah selalu menelan kekalahan. Bola mati masih menjadi momok bagi MU di laga melawan Bournemouth. Ruben Amorim pun langsung pasang badan kepada Carlos Fernandes yang merupakan pelatih spesialis bola mati di klub untuk disalahkan. Juara bertahan Liga Premier Inggris Manchester City dikabarkan tengah mengincar mantan penggawa Manchester United Paul Pogba. Mereka membutuhkan tambahan amunisi menyusul cedera serius yang menimpa Rodri hingga absen sepanjang musim 2024-2025. Ian Wright-Phillips menilai Paul Pogba masih punya kesempatan untuk tampil di titik maksimalnya sebagai pemain. Itu akan tercapai jika Pogba rajin berlatih dan bekerja keras mengembalikan dirinya sebagai salah satu gelandang top. Paul Pogba sudah raih banyak trofi sepanjang karirnya. Ketika ia masih berseragam Juventus, ia berhasil jadi juara Serie A sebanyak 4 kali. Masih di Vecchia Signora, Paul Pogba turut sumbang 3 trofi Piala Super Italia. Setelah pindah ke Manchester United, Paul Pogba menjuarai 2 edisi Carabao Cup dan Liga Eropa. Namun capaian terbesarnya diraih saat membela timnas Prancis, yaitu memenangi Piala Dunia 2018. Napoli dikabarkan mengincar bek Manchester United Harry Maguire pada bursa transfer Januari 2025. The Athletic melaporkan Napoli melihat pemain timnas Inggris itu sebagai pelapis Alessandro Buongiorno. Galatasaray juga tertarik pada Maguire menjelang bursa transfer musim dingin. Bos Napoli Giovanni Manna telah sukses menggarap bursa transfer Inggris dan siap mencoba lagi dengan fokus pada Harry Maguire. Bek Manchester United itu hanya memiliki kontrak yang berakhir pada musim panas 2025, namun klub memiliki opsi memperpanjang selama setahun. Potensi perpanjangan kontrak ini terancam karena mulai 1 Januari 2025, Harry Maguire bebas menandatangani perjanjian prakontrak dengan klub di luar Inggris. Menurut Laurie Whitwell dari The Athletic, situasi hukum MU bisa diuji jika Harry Maguire mencapai kesepakatan dengan klub asing pada Januari 2025. FIFA seringkali berpihak pada pemain dalam sengketa kontrak ini, yang bisa menghambat kemampuan MU untuk menerapkan opsi perpanjangan kontrak. Andre Onana dinilai terlena menjadi kiper utama, sehingga Manchester United berencana mendatangkan pesaing dari kasta kedua. Menurut laporan dari Give Me Sport, Onana dinilai terlalu terlena dengan posisinya sebagai penjaga gawang utama. Oleh karena itu, Manchester United berencana untuk mendatangkan pesaing dari klub kasta kedua Liga Inggris. Klub asal kota pelabuhan itu berencana untuk merekrut kiper Leeds United, Illan Meslier. Meslier sendiri memang merupakan salah satu kiper yang banyak diincar oleh klub-klub Liga Inggris. Bahkan kiper asal Prancis itu sempat masuk ke dalam radar transfer Manchester United sebelum kedatangan Onana. Akan tetapi Meslier memilih untuk bertahan di Leeds United sehingga musim ini. Sejauh ini Meslier tampil mengesankan bersama The Whites di divisi Championship. Kiper berusia 24 tahun itu sudah mencatatkan 12 clean sheet dalam 22 pertandingan Championship. Dengan statistik mentereng itu, Meslier dinilai tepat untuk menjadi pesaing Onana di bawah mister gawang.
Ruben Amorim mengakui bahwa para pemain Manchester United merasa gugup saat mereka dipermalukan Bournemouth yang membuat klub berada di urutan ke-13 dan berada di papan bawah pada hari Natal untuk pertama kalinya sejak 1989. Kekalahan tersebut merupakan yang kedua kalinya secara beruntun dengan skor yang sama melawan Bournemouth, hampir tepat setahun setelah yang pertama. Bola mati masih menjadi biang kerok bagi MU di laga ini, dan Amorim langsung pasang badan pada Carlos Fernandes yang merupakan pelatih spesialis bola mati di klub untuk disalahkan. Pelatih asal Portugal itu sedikit menyesalkan reaksi para pemainnya saat tertinggal 2-0 yang menurutnya terlalu tergesa-gesa untuk mencetak gol, sehingga banyak sekali momen yang seharusnya bisa memperkecil ketertinggalan dengan sirna. Ada kabar transfer terbaru dari Barcelona. Baru-baru ini klub telah menutup peluang untuk merekrut pemain sayap Manchester United, Alejandro Garnacho, pada Januari mendatang. Laporan tersebut menyatakan bahwa Barcelona, salah satu pelamar potensial Garnacho, telah menolak kesempatan untuk membawa pemain berusia 20 tahun itu ke La Liga. Raksasa Spanyol tersebut memulai musim ini dengan baik, namun kehilangan posisi puncak klasemen setelah kekalahan beruntun dari Leganes dan Atletico Madrid. Namun ketika Hansi Flick mempertimbangkan untuk memperkuat skuadnya di bulan Januari, pelatih asal Jerman ini tidak tertarik dengan Garnacho karena ia yakin bahwa kemampuan dan pola pikirnya tidak cocok untuk klub asal Catalunya tersebut. Bek Manchester United Lisandro Martinez mengungkapkan rasa kecewa setelah mengalami kekalahan 0-3 dari Bournemouth di Old Trafford pada hari Minggu malam waktu Indonesia Barat. Lisandro Martinez menilai Manchester United sebenarnya bermain cukup baik, tetapi kehilangan efektivitas di depan gawang. Itulah yang menurutnya jadi faktor utama kegagalan. Kami sangat kecewa. Saya pikir kami bermain sangat baik dan menciptakan banyak peluang, tapi sayangnya kami tidak bisa mencetak gol. Bek timnas Argentina itu menyoroti pentingnya perbaikan dalam situasi bola mati. Manchester United juga disebutnya perlu mencetak gol pertama untuk mengendalikan jalannya laga. Dia percaya pada kualitas tim dan staf pelatih yang dipimpin Ruben Amorim untuk membawa Manchester United keluar dari periode sulit ini. Bournemouth tampil sangat bagus sehingga bisa menaklukkan Manchester United di Liga Inggris. Kepa Arrizabalaga menyala di bawah mistal gawang The Carries. MU bukannya tanpa peluang melawan Bournemouth. ESPN FC melansir ada sebanyak 23 tembakan yang dilepaskan oleh tim asuhan Ruben Amorim. Kepa bermain prima di bawah Mr. Bournemouth. Dia melakukan 7 save dalam data dari ESPN FC. Pujian untuk mantan kiper Chelsea itu lantas diucapkan oleh manajer Bournemouth, Andoni Iraola. Bersama Bournemouth musim ini, Kepa Arrizabalaga sudah bermain sebanyak 12 kali. Dia membukukan 42 penyelamatan. Ada 3 clean sheet yang dicatatkan dan membawa Bournemouth menang 7 kali. Sejauh Liga Inggris berjalan 17 laga, Bournemouth kini sudah menembus posisi kelima klasemen. Mereka mengumpulkan sebanyak 26 angka. Marcus Rashford masih terpinggirkan dari skuad Manchester United. Terbaru, Rashford tidak masuk skuad MU pilihan manajer Ruben Amorim saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Premier League Minggu 22 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Rashford lagi-lagi tidak masuk skuad ketika MU bertandang ke markas Tottenham dalam laga Carabao Cup tengah pekan kemarin. Namun saat itu Garnacho sudah kembali ke skuad dan turun sebagai pemain pengganti. Kini Amorim kembali membuat keputusan penting dengan sekali lagi tidak membawa Marcus Rashford untuk laga melawan Bournemouth. Amorim menegaskan bahwa itu adalah murni keputusannya. Dari 3 laga beruntun tanpa diperkuat Rashford, MU tercatat meraih 1 kemenangan atas Man City dan 2 kekalahan masing-masing dari Tottenham dan Bournemouth. Setelah namanya tidak dimasukkan ke dalam skuad MU, Rashford sempat langsung memberikan reaksi. Penyerang 27 tahun itu mengindikasikan siap hengkang untuk mencari tantangan baru.
Sebuah laporan media di Prancis menyebutkan bahwa target transfer Manchester United Randal Kolomuani kemungkinan besar akan meninggalkan Paris Saint-Germain pada jendela transfer Januari. Ini sejalan dengan harapan MU untuk membawa sang pemain ke Old Trafford menyusul krisis penyerang tajam yang melanda mereka. Ketersediaan Kolomuani tentu memberikan harapan bagi MU yang akan kehilangan Marcus Rashford pada bulan Januari. Andai bergabung dengan MU, Muani akan menggantikan posisi pemain jebolan akademi MU tersebut. Hanya saja MU dipastikan harus bekerja ekstra keras untuk mendapatkan Kolomuani, mengingat banyak klub yang tidak ingin kehilangan pemainnya di pertengahan musim. Namun reporter Sky Sport Florian Plettenberg melaporkan bahwa keluarnya Kolomuani dari PSG telah disetujui baik dengan status pinjaman atau transfer permanen. Manchester United menelan pil pahit saat menjamu Bournemouth. Lisandro Martinez sangat kecewa karena setan merah dinilai bermain bagus. Kami sangat kecewa, saya pikir kami bermain dengan sangat baik. Kami menciptakan banyak peluang, tapi sayangnya kami tidak bisa mencetak gol, kata Martinez. Manchester United lagi-lagi belum bisa dengan baik mengantisipasi situasi bola mati. Gol pertama Bournemouth lahir dari situasi tendangan bebas. Hal ini menjadi masalah yang belum mampu diselesaikan Ruben Amorim. The Red Devils sudah sangat sering kepayahan dalam hal bola-bola mati. Kami sekarang harus menyesuaikan beberapa hal, terutama pada bola mati. Kami harus memulai permainan dengan mencetak gol pertama. Kami ingin mengerjakannya. Saya pikir kami mempunyai pelatih yang hebat dan juga tim yang hebat. Kami punya kesempatan sekarang karena kami tahu di klub ini kekalahan tidak dapat diterima. Kami di sini untuk mengubah keadaan, ujar Lisandro Martinez. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan sudah mulai bersiap untuk ditinggal Marcus Rashford di tahun 2025 nanti. Setan Merah dikabarkan akan mencoba mendatangkan Randal Kolomuani dari Paris Saint-Germain sebagai penggantinya. Menurut laporan Sky Sport Germany, Ruben Amorim dikabarkan tertarik untuk menggunakan jasa Randal Kolomuani di lini serang Manchester United. Amorim dikabarkan menyukai gaya bermain sang striker. Ia menilai sang striker timnas Prancis itu cocok dengan gaya bermain yang ia usung di MU. Jadi sejak ia bergabung dengan MU, ia ingin memboyong sang pemain ke Old Trafford agar lini serang Setan Merah menjadi lebih kuat. Menurut laporan yang sama, kans transfer Randal Kolomuani ke Manchester United cukup besar untuk menjadi kenyataan. Sang striker sudah mendapatkan lampu hijau untuk cabut di musim dingin nanti. Luis Enrique merasa sang striker tidak cocok dengan skema permainannya di PSG. Jadi jika ada klub yang serius ingin menggunakan jasanya, Paris Saint-Germain membuka pintu selebar-lebarnya di musim dingin nanti. Sir Jim Ratcliffe, salah seorang pemilik Manchester United, menjadi sasaran kritik tajam dari para penggemar terkait keputusan menaikkan harga tiket Premier League menjadi 66 pound sterling per pertandingan. Kebijakan ini yang diumumkan bulan lalu berlaku tanpa memberikan keringanan bagi anak-anak atau pensiunan, memicu kemarahan luas di kalangan pendukung setia klub. Keputusan tersebut dianggap tidak sensitif, terutama menjelang ulang tahun pertama kepemilikan Sir Jim Ratcliffe atas sebagian saham klub. Protes dari penggemar Manchester United kini bergabung dengan suara-suara serupa dari pendukung Manchester City, Everton, dan Liverpool yang juga memprotes kenaikan harga tiket di klub masing-masing. Kabar menarik datang untuk fans Manchester United di Asia, khususnya di Malaysia. Sempat muncul wacana apabila The Red Devils akan bertolak ke Malaysia selepas musim 2024-2025 berakhir. Kabar itu menjadi kenyataan. Sebagaimana diwartakan oleh The Athletic, Man United berencana untuk bertolak ke Malaysia setelah musim ini berakhir. Tidak seperti tur pramusim, Manchester United ke Malaysia demi menghasilkan uang senilai 9,6 juta euro. Pemasukan dengan nominal itu dibidik manajemen Man United hingga mereka berniat bertolak ke Malaysia. Tepat setelah musim ini berakhir, tur ke Malaysia itu berbeda berbanding di tur pramusim
yang diyakini akan kembali berlangsung di Amerika Serikat pada tahun 2025. Turut pasca musim baru berakhir menjadi tren bagi klub mencari pemasukan, juga memenuhi tuntutan aturan Premier League terkait keseimbangan finansial klub serta regulasi finansial fair play UEFA. Isu Manchester United ke Kuala Lumpur, Malaysia sudah diberitakan oleh The Athletic. Man United ingin meresmikannya dan memikirkan waktu yang tepat untuk ke Malaysia. Bek Manchester United Harry Maguire memberikan sinyal segar terkait masa depannya di Manchester United, mengungkapkan adanya perkembangan positif dalam situasi kontraknya yang sempat penuh tanda tanya. Kedatangan Ruben Amorim menghadirkan angin segar bagi Harry Maguire. Strategi pelatihannya yang cenderung menggunakan formasi 3 bek membuka kemungkinan Maguire bertahan dan kembali menemukan perannya di skuad Manchester United. Dalam momen spektakuler di derby Manchester akhir pekan lalu, Harry Maguire tampil sebagai pahlawan kala MU meruntuhkan dominasi Manchester City dengan kemenangan dramatis 2-1. Sang bek sungguh berhasil membungkam Erling Haaland, striker menakutkan yang selama ini menjadi momok bagi lini pertahanan lawan. Usai pertandingan sengit tersebut, Maguire mengungkapkan sikap tenang terkait masa depan kontraknya. Opsi 12 bulan yang dimiliki MU memberinya ruang bernapas, menghilangkan segala spekulasi kepanikan akan status dirinya.